Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim sambil mungkin tolabul ilmi atau tolabul ilmi sambil silaturahim. Dua-duanya bolak-balik sama-sama baiknya. Moga-moga nanti dapat ilmu yang barokah, yang bawa kebaikan yang banyak. Amin. Sholawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meluas untuk keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Amin. Topik yang diberikan saya oleh Ustadz Syekh Jamaluddin adalah kiat sehat, bugar dan tidak sakit-sakitan. Wah, ini keren ini. Kiat sehat, bugar dan tidak sakit-sakitan. Ada kata kunci sehat, bugar, tidak sakit-sakitan. Sekarang kita mulai dari sehat. Sehat adalah suatu kondisi yang tidak ada sakitnya, tidak ada cacatnya, tidak ada lemahnya. 4 aspek: bio, psiko, sosial, spiritual. Jadi kalau ada orang yang tidak ada cacatnya, tidak ada sakitnya, ada lemahnya, raganya, jiwanya, bermasyarakatnya, dan dengan sang penciptanya, Tuhannya, maka disebut sehat. Wah, dia badan jantungnya bagus, paru-paru bagus, ginjal bagus, kulit bagus, hidung bagus, gigi bagus, tapi kentir. Ini tidak sehat, ini jiwanya nggak sehat ya. Ya Allah, tidak kentir, sehat. Ya Allah, jantung bagus, tapi nggak bermasyarakat. Ada kematian nggak membesuk, tidak takziah, ada yang sakit kerja bakti nggak mau datang, ada urunan nggak mau ikut. Ini namanya tidak sehat sosialnya. Ada yang sosialnya bagus banget ya, nyah-nyoh, datang kemana-mana, ada kegiatan datang, tapi nggak menyembah Tuhannya, dia tidak sehat spiritualnya. Nah, kita ingin sehat yang komplit. Mengapa? Kalau kita sehat komplit itu akan dapat jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Tadi saya bacakan di awal, belum saya bacakan di satu ayat Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 132. Surat ketiga ayat 132. Di sana Allah memberikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya, niscaya kamu dirahmati Allah. Jadi kalau kita kepingin hidup kita dirahmati Allah, kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Memangnya kalau taat pada Allah dan Rasulnya dirahmati Allah, iya, hidupnya banyak senangnya, nikmatnya. Banyak senangnya, rahmat dari Allah, penuh naknan itu ya, nak tenan ya. Ramong penak, penak. Wah, ya Allah, penak apa nih? Penak raga nih, penak jiwa nih, sosialnya dan spiritualnya. Dan orang ini jarang kena hal-hal yang buruk ya. Apa ada jaminan? Ada. Dalam hadis dan Bapak juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk jannah, surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, aras-arasan, enggan. Enggak iyo. Sahabat tanya, waman ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga, yang aras-arasan masuk surga ya Rasulullah? Qala man atau ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat padaku ia masuk surga. Wa man asani, dan orang-orang yang ngeyel, tahu tapi enggak mau, prek, dablek. Itulah yang enggan masuk surga, alias hidupnya bahkan kedarang-darang uripe. Nek ora saiki sesuk, ora sesuk mburine. Ora sok ben tuwek, batuwek anake genti. Ono masalah terus, ada masalah terus. Ada, selalu ada masalah. Karena itu janji Allah. Jadi Bapak Ibu yang semati, nah, kalau orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya dirahmati Allah, berarti orang tadi sukses ya? Iya. Sukses itu apa? Sukses adalah SUKSES. Orang sukses itu memiliki SUKSES. Dia memiliki S, sehat, raga, jiwa, sosial, spiritual. Aku sukses tapi sakitan, bukan sukses.
Aku sukses, sugih blegedu, tapi nggak bermasyarakat. Lewat ban piwatu koruptor iki. Maling tenan iki. Ya Allah. Bandemi, nakal banget kok. Rusak tatanan, bandemi. Dia mungkin satu sisi hartanya banyak, tapi didapat dari cara nggak bener, orang benci. Telur busuk lemparkan dia. Ya, ini ya Allah. Dia belum sukses. Karena ada satu sisi yang kehilangan dia. Tidak dalam ilmu jiwa tua, psikogeriatri, orang sukses itu cirinya adalah 4. Menurut ilmu jiwanya ya. 1, orang tadi bangga pada masa lalu. Bapak-bapak kalau cerita masa lalu, bapak dengan bangganya, saya dulu tuh wah buruh. Ngenger kono akhirnya saya jadi mandor. Bermandor usaha gawe borong cilik-cilikan. Wah, akhirnya jadi gede. Ya. Saya punya teman namanya Mas Yanto. Mas Yanto ini sopir gas untuk kesehatan dulu. Pertama sopirnya dia itu punya pintar Mas Yanto nih. Barometer jadi agen gas. Ya. Oksigen itu untuk kesehatan itu. Setiap hari Jumat dia menggratiskan orang isi ulang. Rumahnya di Terminal Condotatur, dekatnya komplek polisi itu masuk ke, jadi perapatan Concat itu, terus ada jalan Minggo itu, dia Minggo terus ke kanan sampai situ. Setiap Jumat menggratiskan isi oksigen sebagai sedekah. Ya Allah, dari sopir jadi juragan. Banyak orang berubah seperti itu. Nah, kalau dia cerita masa lalunya kok dulu dengan bangganya, ini orang yang sukses cirinya itu. Aku berhasil ngapusi wong tuh, aku nangan, matok tenan hewa, wis tak plekoto, betul dia tuh, ambiar sebetulnya. Ini ciri sukses yang pertama. Ciri sukses yang kedua, orang tadi puas masa kini. Kalau masa lalu bangga, masa kini cemas, engko nek konangan piye? Wah, dia belum sukses itu. Wedi nek konangan. Aku nyenengi wong wedok liya. Terus kukulan nggon weteng gede banget ya Allah. Mlenting metu ini bayek ya Allah. Wedi konangan bojo. Wah, gila ya Allah. Menyembunyikan caranya ya Allah. Orang ini belum sukses. Orang sukses itu bangga masa lalu, puas pada masa ini. Ketiga, tidak cemas pada masa depan. Besok piye saya ya? Andai nanti suatu saat aku nanti gini-gini bagaimana ya? Aku ora masalah, aku beres ibadahku tak wis jos. Bojoku jos. Ning anakku papat beling papat. Wah ya Allah. Umat ini. Anakku telu beling siji, stres. Anakku siji beling siji. Entek ya Allah. Sampeyan piye aku melu sapa iki? Aku melu sapa aku? Aku wis bener, aku jenengku ning ya apik ning ndi apik wis masuk ning koran-koran. Wah jos banget jebul anake di siji beling kabeh. Ya Allah. Sedih. Ini belum sukses dia, cuma ilmu jiwa tua belum sukses. Yang terakhir, orang yang sukses menurut ilmu jiwa tua, psikogeriatri atau grup psikologi adalah orang tadi disayangi, dicintai, dihormati sekitarnya. Kalau Bapak Ibu bangga masa lalu, puas masa kini, tidak cemas masa depan, dihormati sekitarnya, itu namanya orang sukses asli itu. Tidak sana apa-apa, bisa sakit, mahal, nih repotnya, nih orang dihormati itu undangan manten pirang-pirang, risiko nyumbang, wes, nek nyumbangnya oke cepucet. Ya Bapak Ibu, ini kembali, jadi orang yang sukses itu sehat raga, jiwa, sosial, spiritual. Tadi yang katakan sehat psikologisnya ya. Kita pindah pada orang sukses, kan hurufnya ke S terus U. Apa itu U? Orang sukses ini tulisan saya dengan teman saya almarhum Dr. Edi Mulyono. Orang sukses cirinya U, umurnya panjang, banyak amal solehnya dan bermanfaat. Orang sukses adalah umurnya panjang, banyak amal solehnya dan bermanfaat seluruh hidupnya itu. Ini dapat bonus dari Allah Ta'ala melaksanakan hadis riwayat Tirmidzi ya. Khairu man tula umruhu wa hasuna maluhu. Wong sing apik bejo tenan, wong sing dawa umure akeh amal
kebersihannya. Wah, jos nani. Apalagi umurnya panjang tadi, amalnya banyak, tambah semua bermanfaat. Melaksanakan hadis riwayat Ahmad. Khairun nas anfa'uhum linas. Mantap ini. Umurnya panjang, amalnya banyak banget. Bapak Ibu yang berumur panjang, alhamdulillah. Umur panjang tuh yang Bapak Ibu tahu 100 tahun meger-meger siapa ya di Indonesia? Ya, 100 tahun loh. Belum ada kan? Yang top di Malaysia ada Malaysia. Namanya Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Umurnya panjang 100 tahun lebih 7 bulan. Dia Juli 2025 umur 100 tahun. Istrinya 99 namanya Dr. Siti Hasmah. Ini teman kuliah ya. 100 tahun meger-meger iso bangun negara, bahkan menyelamatkan negara dari penguasaan negara lain lewat Perdana Menteri yang koruptor. Perdana Menteri tangkep, dia menang, guling, diturunkan, kemudian dimasuk penjara ini. Sita semua hartanya, lunas utangnya kalau negara sing rotok nakal ini. Ya Allah, 100 tahun meger bisa jogging, udah operasi jantung 3 kali. Tapi meger, Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, 100 tahun otak bening, tidak pikun, bisa mikirkan negara. Jos gandos nih, ya Allah. Jos gandos enak kopi, wah mantap banget ya Allah. Bapak Ibu seperti, jadi itu contoh. Di Indonesia kan belum ada yang tokoh sebesar itu. Ya. Nah, kalau kita bisa nggak sama-sama Melayunya, insya Allah bisa, sama Muslimnya. Dan itu yang cetok di welo-welo di depan mata kita. Jadi kalau Bapak Ibu Ustadz Zakir dan Murid 100 tahun muncul, ya meger-meger. Para Ustadz yang lain ini meger-meger, moga-moga ibu-ibu, ya nek bapak yang 100 tahun ibu-ibu swidak yang mesakkan ya. Itu yang kedua, orang yang sukses ada umurnya panjang, bermanfaat, banyak amal solehnya. K, orang sukses adalah bisa dilihatkannya keluarganya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Bojone nyenengke. Waduh, bojone sampai tua ya nyenengke, ya Allah mboseni ya Allah. Meskipun yo untune yo iso ompong barang, kaya suamiku saya sayang, I love you, I love you more. Keriput kulitnya, tapi dipandang suami itu cantik, glowing, padahal yo jadi keriput ya Allah. Inner beauty, kecantikan dalam. Dan nanti ibu akan sampaikan beberapa tips biar kulit awet urip seger itu ya, rakyatnya cepat tua ya. Namanya ilmu anti aging, dan saya belajarnya di situ memang saya ahli penyakit dalam, terus belajar ilmu lanjut usia. Di dalam ilmu saya ada ilmu ngerim tua, bukan anti tua, ngerim. Proses tuanya iso mlaku ning rapat seperti itu. Ya. Kemudian itu yang ketiga, K, keluarganya samara. Gimana keluarganya samara itu? Keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang tenang, tidak ada piring terbang, tidak ada sangsak berjalan. Bojo diantemi bidu-bidu, lebam-lebam. Suami dipiting tok 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 irosen, ya Allah. Wajan peng. Kok iso penganiayaan kok yang dikorban laki-laki? Karena ada laki-laki yang takut suami ya, takut istri ya Allah. Ini ibu-ibu yang cermati. K, gimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ada 7 kunci dalam tulisan saya, namanya 7 keys to happiness. Rumus agar rumah tangga healthy dan happy, sehat dan bahagia itu ada rumus 7. Disingkat dengan SAKINAH. Ya, itu tidak saya kupas karena topiknya bukan itu. Ya. Kita pindah, sukses ada SUK. S apa S? Sodakoh, zakat, infak, dan kawan-kawan jadi hobinya. Hobinya sodakoh, zakat, infak, lukmah, itak, akikoh, hadiah, walimah, hibah, dan lain sebagainya. Ada 10 bentuk penyerahan sesuatu pada orang lain. Jadi orang ini ketok sukses ada karena dia nyah enyoh, lumo ini.
Aku nanti duit pengen sedekah, ada, yaitu dengan doa. Kalau senyum pengen Bapak Ibu pengen sedekah wong 1 miliar gimana? Kemeng. Nek doa nggak sampai tinggal 5 detik bisa. Ya Allah, aku kebagian seluruh bangsa Indonesia. Amin. Wis langsung nih. Seluruh bangsa Indonesia. Jadi 220 juta. Ya kan langsung toh? Ya nggak sampai 10 detik. Bisa sedekah. Padahal sedekah itu mencegah bala atau sakit musibah. Bapak Ibu hormati, ini yang SUK, sedekah, zakat, infak dan kawan-kawan, dia hibah, wakaf, ya, hobinya itu kayak gitu. Karena dia sadar sekaya apapun suatu saat dia akan menghuni rumah yang luar biasa indahnya, tipe rumah 21, 2 meter, 1 meter, jelutnya 2 meter. Ini lah manggonya rumahnya yang begitu indah ditinggalkan, istrinya begitu cantik, suami yang ganteng, yang gagah perkasa, ya, ditinggalkan semuanya. Anak yang semata wayang dan mas-masan yang lainnya, anting-anting, mandalion, gelang, cincin yang tangannya gitu pegang saking cincin kabeh nih. Ditinggalkan semua. Untune emas jabuti semua, kalau enggak nanti dibongkar ya. Ya Allah. Ada yang dijabut ada enggak? Ya Allah ya Rabb. Rumus sukses, tiuran sukses adalah SUKS. Sekarang Kalau dikupas masuk hitam ini butuh waktu 1 jamnya. Orang yang sukses adalah yang disayang Allah, dapat rahmat, adalah ekonominya berkelimpahan yang barokah, minimal cukup. Cukup itu berapa ya Ustadz? 3 hari ke depan, bisa hidup 3 hari ke depan. Punya stok 3 hari beras 3 hari, mie 3 hari, kecap 3 hari. Jadi ada orang minta bantuan bisa nyumbang. Ya, mau 3 hari, betul lagi 3 hari lagi. 3 hari mau umroh ya ada. Pokoknya orang yang berkecukupan, tapi barokah, membawa kemanfaatan yang besar. Terakhir, orang yang sukses sejati dapat surga akhirat dan injek surga dunia. Sekarang apa penghalang orang pengen dapat sukses itu? Ada 4 penghalang yang nanti akan kita kupas. Pertama adalah sakit. Orang gagal sukses gara-gara sakit. Dan mengapa sakit? Lihat jam ini saya. Nanti untuk atur jamnya. Sampai jam 6 lebih berapa? 6 lebih berapa? 6.20. Oh iya. Ya masih ini sekarang 5.58 ya. Jadi orang penghalang orang bahagia itu sakit. Mengapa sakit? Penyebab sakit karena badai pamit. Mengapa sakit? Karena bawaan kawan bayan. Leher ceprot, bibir sumbing, mata juling, tangan kiting, renti kuping, otak miring, misalnya gitu ya. Ada kan di leher talasemia, hemofilia, ya. Ada yang kedua, mengapa sakit? Karena defisiensi, kekurangan bahan tertentu. Dulu matanya bagus, bola pingpong, sekarang buta. Kenapa? Karena dia kurang vitamin A. Bermata tapi tak melihat. Nah, karena kurang vitamin A, padahal belum melihat itu. D yang kedua, degeneratif, karena proses ketuaan aus. Kencing manis, keropos tulang, pikun, batu depan trit, belakang pret. Ya Allah. Nah, ini onderdil tua ya. Trit pret, ya Allah. Langsung lagunya basah. Di sana basah. Dan ini Bapak Ibu yang saya mati, ini proses degeneratif, jadi lalen, kulitnya kenceng, keriput, bubuk lama bosok, tiba coklek, gampang banget. Ini karena proses tua, degeneratif. Badi P, pamit kan, P psikologis, pikiran, mikir anak bojo tensi naik, mungkin bojo isinya tuh rodo lambe turah, cerigis, asam lambung naik, ya. GERD, ya Allah, gula darah naik, tensi tinggi, asma kambuh, meluduk, boyok peker naik wujute. Banyak laki-laki yang boyok peker dicek tuh normal, ternyata mikir bojo rodo cerigis, di bojo kok WW itu ya, bojone WW lampir, ya Allah. Ya. Ini akibat istri yang rodo lambe turah, ibu. Ya. Yang ke badai pamit, autoimun, alergi.
ada orang sakit karena A, alergi autoimun. M, metabolik, kolesterol, gula darah. I, infeksi. Oh, M-nya kurang satu. Orang sakit gara-gara metabolik dan karena makhluk halus. Dalam Islam kita yakin ada orang sakit gara-gara makhluk halus. Di Turki pernah kejadian, dokter bingung kok ono uang kok loro, ono tang, ono kawat di dalam perut. Gimana ini masuknya gitu. Dulu dokter Sagiran ngoperasi, pakune sikil metu pakune dijikuk lagi metu naik. Omong sikil memproduksi paku. Ternyata paket dari pulau seberang. M, I, mengapa sakit infeksi? Flu, gudeg, malaria, cacingan, ya, tipes, demam berdarah, leptospira. I yang kedua, istirahat kurang. Orang sakit gara-gara istirahat kurang. Jadi kalau nanti mengapa? Jadi supaya kita nggak sakit-sakitan, ya ditelok itu ojo nganti kurang istirahat dan sebagainya. I yang ketiga, iatrogenesis, itu efek samping pengobatan. Diobati muncul efek sampingnya. Efek sampingnya penyakit baru. Misalnya ibu tensi tinggi, minum obat misalnya kaptopril atau amlodipin atau valsartan, kersatan. Efek sampingnya apa? Ususnya lambat, jadi bebelen. Itu normal, ya memang gitu. Bagi obat mah yang sirup itu menyebabkan kebebelan juga. Bertambah darah, kebebelan. Jadi kalau dia sakit tensi tinggi, anemia, kurang darah, dan sakit mah akhirnya makan kabeh bebelan pangkat 3. Dulu setiap hari BAL karena 3 hari baru bisa BAL. Itu ya nggak apa-apa, asal tahu saja. Itu bukan penyakit karena efek samping obat-obatnya dihentikan pulih lagi. Jadi tidak semua penyakit diobati ya. Kadang-kadang obatnya adalah menghentikan obat gitu. Nah ini kemudian I, sekarang T, badai pamit. T-nya apa? Trauma, kepidak, keculek, ketendang, kejeblukan, ketindih, kegerawuk, kembruan, dan kecelakaan, ya, dituak, ditusuk dan sebagainya. Trauma. T kedua, mengapa sakit? Karena tumor jinak, tumor ganas. Dan terakhir, mengapa sakit? Karena tak dipakai yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu sakit, terus sekarang gimana kita supaya nggak sakit? Surat kedua Al-Baqarah ayat 168. Di sana Allah memberikan firman-Nya, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halan thayyiban walat tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Juz kedua. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah memberikan pesan kalau kita makan itu pakai aturan halalan thayyiban. Thayyib halal sudah jelas nggih, sudah dikupas oleh penyampaian yang lain. Kalau yang thayyib itu apa? Thayyib itu apa? Thayyib itu ya kata Allah dalam Al-A'raf ayat 31. Salah satunya adalah kulu wasrobu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Makanlah kamu tapi jangan berlebihan. Putri saya namanya Pipit, yang ikut di sini Pipit, Nur Rahmat Chandra Puspitasari, Aligisi Detisen, ya itu membuat ringkasan. Mirip saya dia, paling mirip dengan saya. Suka membuat singkatan-singkatan juga. Orang yang makanan yang baik, thayyib itu, yo singkatannya BAIK. Apa tuh B? Bergizi. Jadi kalau pengen bagus ya bergizi. Supaya gizi masuk harus bergigi. Ini ada dokter gigi, ya, ibunya dokter gigi. Ya. Kemudian nanti bergizi. Ada makan, ya minumnya berapa banyak. Kalau dikupas panjang ya. Makannya proteinnya berapa, seratnya bagaimana. Ini kalau yang ngomong Pipit bisa 3 tahun ngomongnya. Ya. Karena dia ahlinya ya. Ini yang nomor 1 ya. B, bergizi. A, aneka. Kalau pengen sehat, jangan makannya terus bendino misalnya keluban terus nanti sel kita gur ngetine ilmu keluban. Bendino sawi bayam, nanti tubuh kita tahunya bayam dan sawi terus. Harus divariasi. Ada nanti selnya kita sehat. Sosok yo sawi, gori, lodeh, cap jahe, ya, kemudian lalapan, ganti-ganti itu bagusnya. Ada yang sayur yang berwarna hijau merah dan sebagainya, itu mengandung antioksidan yang buat awet muda. Kalau Bapak Ibu makan sayur buah yang cukup banyak, itu menangkap antioksidan, menangkap radikal bebas sebagai antioksidan, sebagai scavenger, penangkap. Nanti orang suka sayur buah itu jadi awet muda. Jangan takut asam urat.
Asam minumnya cukup, asam urat itu dibuang lewat kencing, ginjal. Dan asam urat itu bisa dihilangkan dengan apa? Obat asam urat, daun salam. Apalagi tempuyung kumis kucing, asamnya keluar. Bukan mencegah, membuang asam urat. Daun kepel bisa. Tapi kalau minumnya kurang tetap nggak keluar, karena asam urat itu 70% dibuang lewat ginjal. Harus minum cukup, makanya minumnya harus cukup 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Tapi Bapak Ibu nggak boleh makan buah-buahan. Sayur-sayuran nggak boleh, harus bisa mati soalnya. Jangan makan buah-buahan Pak, harus makan buah beneran. Jangan buah-buahan ya. Buah-buahan kan plastik toh. Sayur-sayuran ya plastik ya. Harus sayur buah beneran, jangan buah-buahan ya. Ini ya beraneka. Sosok lombok, lombok itu cabai ternyata punya ampuh manfaatnya, masuk angin, nyeri-nyeri saraf, sakit gigi, kembung, kejang perut, dan afrodisiak. Afrodisiak itu kalau maam lombok itu, letus lombok itu ya, nanti busnya letus lombok itu nanti terus anune itu bisa cepat bangkit, anune ya. Kekarapan anu mau hohihi itu ya bisa bagus ya, merangsang. Afrodisiak itu ada daya pengungkit seks gitu. Itu cabai. Nek dipangan dudu les-lesken kono ya. Nek diules-leske geger nanti padu ya. Oset-osete bebar nanti ya. Dimakan biasa. Ya, digosoknya geger Bapak Ibu. Ini jadi kalau kita makan minum itu bisa sehat, bisa Bapak Ibu ambeien. Pakai apa? Pakai lidah buaya. Jadi jadi tok diogrok-ogrok itu bukan ya. Diketok itu yang blendok itu diketok masukkan kulkas disendok dimakan. Ya, itu bagus untuk kesehatannya. Ya itu bisa. Atau pakai jeruk. Jeruk itu ada albedonya. Jeruk itu ada albedo putih-putihnya dia yang di kulitnya, di seratnya. Albedo itu luar biasa. Dia mengandung 4 asam flavonoid, maka dengan vitamin P. Di jeruk itu mengandung namanya histidin, rutin, quercetin, naringin. Itu bisa ambien bisa masuk sendiri. Mengecil bahkan bisa mencegah sakit sendi-sendi, pikun dari putihnya jeruk itu. Putih-putih dan seratnya itu, termasuk seratnya dimakan, isinya jangan, ya. Dan itu dimakan jangan diopak-opak kayak gini ya, ya dimakan biasa. Nanti masuk dari bagus sendiri. Bapak Ibu, kalau dikupas ini ilmu herbal medicine, ini tadi jam 2 aku nulis ini, ya. Karena sama memindahkan saya dan YouTube. Saya dulu trainingnya udah lama karena pelatihan nasional ya. Bapak Ibu ini yang tadi ya makan minum thayyib halal. Yang kedua olahraga. Bapak Ibu kalau kita pengen sehat jarang sakit, jangan lupa olahraga. Nabi Muhammad menganjurkan berenang, kuda, memanah. Pernah naik kuda? Kuda-kudaan? Memanah? Renang? Jarang juga. Ya Allah, terus piye? Pakai Nabi yang keempat. Yaitu olahraga Nabi adalah jalan kaki cepat. Dalam riwayat Nabi jalannya cepat ya, seperti turun dari tebing, tok 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 tok. Lambat tapi soalnya cepat. Sampai sahabat tolong ngejak dia dialog sampai pondal-pondal, saking cepatnya beliau itu. Ternyata para ahli menilai jalan kaki yang bagus pakai ilmunya IWT, interval walking training. Rindik cepat itu paling bagus, membakar lemak. Nanti lemaknya berkurang, gulanya darah turun, tensi hati turun, terkendali. Tapi jalan bukan cepat terus, atau rindik terus. Rindik 2 menit, cepat 1 menit. Itu dari Profesor Woro, pakai rumus 2-1. 2 lambat, cepat 1 menit. 2 menit lambat lagi, terus gitu. Tok 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 jantar gitu, terus gitu. Ini olahraga murah meriah ya, sambil jalan sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, yang ketiga, tidak stres. Bapak Ibu, kalau kita pengen sehat jarang sakit, bugarnya lama, tidak sakit-sakitan, jangan stres. Karena penyebab orang sakit karena pikiran, stres. Nah, stres kita bisa mengantisipasi dengan 90 cara. Boleh pakai cara 5, cara 9, 30, banyak cara. Ada 14 cara. Tergantung referensinya di mana. Minimal 5. Tombo ati iku 5. Perkarane ingkang pisan maca Quran.
Samanane kaping pindho salat wengi. Lakonono kaping telu wong kang soleh. Kumpulono kaping papat zikir wengi. Ingkang suwe kaping 5 wetengiro. Ingkang duwe ya Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen tidak stres ya pakai rumus tadi. Jadi makanan bisa jadi obat. Oh, bakwan 6 bakwan nyemplung 1 on itu 281 kalori loh. 1,5 piring nasi loh. Bakwan siji. Mie goreng, mie goreng itu mie instan goreng itu rata-rata 418 kalori. Itu 2 piring nasi. Nek sego goreng 1 piring sama dengan nasi sego putih 2 piring karena ada minyaknya. Nek makame nasi goreng, lawe mie goreng, bakwan 4 menduan telu. Wes. Pantes apa iku LGG. Lemu ginak-ginuk, empuk melenuk, empuk ya Allah, nyempluk ya Allah. Hati-hati ini. Keamanan ya. Tadi sebelum ini yang nulis Pak Pipitnya, keamanan. Kalau kita pengen sehat tuh aman ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Amannya apa? Nah kembali, Bapak Ibu. Jadi kalau orang sakit, pencegahannya dengan rumus tadi, rumus 9. Olahraga, tidak stres. Nah stres bisa baca Quran, konsultasi pada ahlinya, termasuk miso itu bisa buang stres. Ini dosa sayangi. Atau membuat puisi. Jengkel dengan suaminya membuat puisi. Pas pentas 17-an. Disaksikan orang satu kampung. Puisi, aku jengkel bojone, awas tak kayak puisi. Puisi oleh Ibu Cempluk. Munyuk. Kau benar-benar munyuk. Meguguk koyok beruk. Dasar munyuk. Wah, ketepuk tangan jebli. Wah, ma, suaminya, apa buat puisi? Jane adik kowe, jane kowe Mas. Tak gawe puisi jane kowe Mas. Itu namanya dalam jiwa defense mechanism, namanya substitusi, penggantian ya. Akhirnya terima masyarakat. Itu biasa ya. Kalau orang stres itu kan ada cara membuat jiwa kita nggak jatuh ya. Ada 9 cara defense mechanism ya. Ya, kembali, jangan stres. Olahraga tidak stres. Lingkungan bersih dan indah yang keberapa? 45 tuh. Lingkungan bersih dan indah. Kalau kita pengen sehat jarang sakit, maka hendaknya lingkungan kita bersih dan indah. Ya, lingkungan bersih dan indah. Jadi kalau lingkungannya bersih, tidak ada maaf ya barang-barang yang bisa kepleset, ya kita ulah aman. Karena kalau tua tuh kepleset satu bisa patah tulang ya. Indah, lingkungan biotik itu yang ngeresepi pandulu dan mana. Bapak Ibu kalau pengen suaminya cepat mati, ya wajah ibu jegadul, tiga wetang jotek sih rasa, pijeti moh, tak ida moh, nanti bujoni mati dewe itu nanti. Ya, karena yo stres itu, lingkungannya jelek itu. Nenek bujoni, dek wetang, monggo Mas, unjuan, cemilan, pijeti dan lain-lainnya siap. Wah, umurnya doa ini. Lingkungan bisa indah. Kemudian yang berikutnya tidur cukup. Hampir waktunya hampir habis ini. Tidur cukup. Tidur cukup adalah syarat agar kita sehat. Banyak orang tuh kalau kurang vitamin makan pil bisa. Tidak tidur nggak ada pil, pengganti tidur nggak ada. Kurang turu ganti kopi mentolos itu. Kopi menah terus pakai obat amfetamin tambah. Turu seminggu ya so. Minggu hari ke-8 mati mendadak. Banyak orang mati mendadak karena dia over activity sampai jantung nggak kuat lagi. Apalagi dipacu dengan obat jantung. Karena tidur cukup. Berapa jam tidur itu? Antara 4 sampai 10. Nah bisa jangan lebih dari 10 dalam keseharian. Dan itu tidurnya boleh potong-potong. Ya, pagi, siang, malam di jumlah 4 jam cukup. Ya, dan itu boleh. Bahkan tidur siang itu paling bagus. Tidur itu bagus meskipun hanya 5 menit, 10 menit. Namanya qailullah. Ternyata qailullah itu punya efek menurunkan kejadian jantung sampai 27%. Jadi Bapak Ibu, nek sehari siang tuh bisa mengurangi penyakit jantung stroke. Jadi nek bojone agak turu awan aja ditangek kayak sik. Ini nek lebih dari 4-5 menit harus dibangunkan. Soalnya lebih dari itu tidak bagus. Kecuali orang kesal banget, tadi malam lembur,
bar macul saiki turu ngorok wah jangan rekam saja diedit tidur cukup bertakwa itu menyehatkan. Bertakwa ada 10 S, yang terpenting dari 10 S itu adalah siam atau som. Jadi kalau kita pengen sehat pakai rumus takwa ada sholat, syukur, sabar, sedekah, siam, silaturahim, bersadi pada Allah Ta'ala, tawakal, syiar santun dan syahadatnya kuat. Yang terpenting untuk kesehatan adalah saum atau puasa. Kalau dikupas panjang sekali. Terus apa lagi Bapak Ibu? Tidur cukup bertakwa. Tinggalkan hal yang tidak perlu. Dalam surat Al-Minun Allah memberikan rumus kalau pengen mendapatkan warisan surga Firdaus kekal di dalamnya malah adalah waladina manillahwi muridun. Terhadap hal sifatnya sia-sia tinggalkan. Kita makan, minum, kegiatan tidak ada gunanya, nggak usah ikut-ikutan. Ini enak wes, gila-gilaan loh. Wes ning omah makan wareg, ning ono jajan mie kok ya mie letek ya. Sate ngawe ya Allah. Padahal kan wes gitu ya. Sayangnya perut manusia enggak seperti pom bensin, seperti tangki mobil. Tangki mobil kekebaan udah bisa diisi lagi. Manusia tuh kekebaan wes gelegean diisi nih iso ya, pokoknya gratisan. Oh ya Allah. Blang. Nah, hati-hati. Tidur cukup bertakwa, tinggalkan yang tidak perlu. Terakhir, punya hobi dan aktif kegiatan sosial. Itu resep agar kita sehat jarang sakit. Punya hobi. Hobi itu bagus untuk kesehatan kita. Hobi yang bagus kalau bisa 4M. Menyenangkan. Misalnya mancing. Mancing, bojone jengkel, jenenge mancing perkara. Perkara pasal berapa, Pak? Bapak Ibu, jadi kalau bisa hobi itu memang menyenangkan tapi bisa menyehatkan. Karena ada hobi yang tidak menyehatkan. Menyenangkan tapi nggak sehat. Nah, iso menyenangkan, menyehatkan. Cukup lah iso hobinya mendatangkan ekonomi. Yang keempat, mengumpulkan pahala. Keren. Hobinya apa? Pengajian, keren. Kalau pengajian dodol panganan, keren banget itu. Sento, sebagian digratisir, sebagian golek bati. Ya, bagus itu. Bagus. Karena seneng hobi pengajian plus dodolan, sisan, iso nyausi orang, yo bati barang gue modal, nyokolake anak, ngei tonggo, pemenang tonggo, biayai tonggone sing ora di penghasilan. Keren banget itu. Pelatih senam, tuh, dua, sehat itu. Sing latih sehat terus duit, bagus banget itu. Iya. Sehat dapat uang, menyehatkan orang, keren banget itu. Pemenang, assalamualaikum. Sebelum kita senam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi sholli sadri. Terus doa lagi, Allahumma arinal haqa. Wah, keren banget itu. Sebelum senam kok ya ndonga untuk pahala sisan. Udah gitu. Ya kanan, kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah dimodifikasi. Wah, itu keren itu. Wes sehat untuk upah, honor, pahala, wes keren banget. Yang terakhir, aktif kegiatan sosial. Dalam sebuah hadis dan Muhammad bersabda, man ahabba, jadi barang siapa man ahabba ayub satu fi rizqihi wa yansa'alu fi athari falyasrahimahu. Barang siapa yang pengen luas rezekinya dan panjang umurnya hendaknya bersilaturahim. Ya. Bapak Ibu mati, ini sangat penting untuk kita karena memang Nabi Muhammad bersabda bahwa yang menyebabkan panjang umur dan rezekinya luas adalah silaturahim. Dan ternyata penelitian membuktikan di beberapa negara, di Australia ada penelitian, ternyata orang yang panjang umur sampai 100 tahun, 80 tahun, otaknya bening itu punya hobi sama. Ketemuan omong-omong. Reuni yo semacam reuni. Pengajian ini ketemu tuh ngomong-ngomong. Bar pengajian, omong-omongnya aja omong dhewe. Ya, aku mencari hikmah dari pertemuannya. Nanti baru lagi ngomong-ngomong, lah itu manfaat. Ya. Itu Bapak Ibu yang mati, rumusnya sudah terselesaikan. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa. Ada tanya siapa? Ada. Ya, ada tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pas waktunya masih ada 15 menit lagi. Kami persilahkan. Satripun matur nuwun sanget dhateng Bapak Ustadz kang sampun maringi pengaosan sak kathah-kathahipun.
Saderengipun nyuwun tangan nyuwun pangapunten nggih dumateng bapak-bapak ibu-ibu nek tanggal menika kedapun hubungane pengarahan Pak Ustadz kedapun ngoten niku. Awit langsung kemawon nggih ingkang badhe kula tangetaken menika nggih sepindah menika bab sakinah wau nggih. Bab sakinah mawaddah warahmah. Niku kan luwih penting. Ingkang kula tangetaken kok bab manten niku nggih wonten hubungane sakinah mawaddah warahmah. Umpamane bab ujung silaturahmi lebaran nggih kedah nyebut sakinah mawaddah warahmah. Mekaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi barangkali perlu dijawab yang pasti, Pak. Faktor alasan sugesti dalam pantangan memakan sesuatu bahwa itu adalah obat. Jadi semua yang jadi pantangan terhadap diri kita niatkan bahwa itu adalah obat buat diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengaruhnya. Mungkin satu lagi untuk ibu-ibu. Ada monggo Ya, Ibu. monggo ibu-ibu. Monggo. Ya. Cuma mau menanyakan yang tadi istri anti aging Ustadz. Kayaknya itu banyak yang akan menanyakan itu aja sih. Anti aging ini Ustaz. Ya oke. Mungkin 3 itu monggo Ustaz. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tentram, tenang. Tidak ada piring terbang. Yes. Pelentung. So, dia coklat. Saya punya 1 tahun 87 itu dapat pasien, Pak. Waktu saya jaga di UGD Rumah Sakit Temanggung. Dulu saya kan lulus dari dokter UGM tahun 87. Terus saya jadi ngajar di Madrasah Aliyah Negeri, mengajar kesehatan dan Islam, dan sorenya ngajar pencak silat. Kemudian di SMA Muhammadiyah ngajar P3K KSR, di SMA 1 KSR, tapi saya jaga UGD yang sering. Nah, di situ ada ibu-ibu tuh datang irungnya pesek, Pak, ceplek. Diantem bojone, Pak, ngakuni kecelakaan, tak dedes. Kecelakaan iso piye irung kepripun. Akhirnya ngaku di kampleng bapak. Coklek ndesek, Pak, berarti pesek itu. Ya Allah. Ya ini cuma contoh, itu tidak sakinah, tidak tenang, tidak damai. Ono wae dalam rumah tangga itu, ya Allah, ada masalah karena suaminya itu mungkin ya rada cerigis atau segitu yang cerigis dia. Kadang-kadang dipicu apa dalam suatu penelitian di antropologi di Amerika Serikat tahun 85. Ternyata penyebab ciri wanita yang menyedihkan suami adalah kalau dia itu suka ngomel. Ada 10 ciri sifat wanita yang menyedihkan suaminya. Kadang-kadang penting bulgar dia. Itu jengkelnya kan diampet ngampleng, tendang gajol tutuk keprok kadang-kadang. Nah jengkelnya mutilasi, ya Allah. Gara-gara apa? Ngomel. Jadi rumah tangga gara-gara istrinya punya gelar ngomelawati. Ya. Ahli perngomelan ya. Ngomelawati ya. Jadi sakinah tuh, mawaddah tuh ada cinta. Cinta yang ada hubungannya dengan seksologi. Pakarnya seks itu Ustadz Sakir, jagonya betul. Saya dan beliau kalau seminar paling gaya gitu. Seksologi, beliau Islam, aku ya kesehatan rame, Pak. Itu ada videonya, masih ada videonya Ustadz ya. Itu rame loh. Pas buku pertama, buku Jambon itu keluar, ya, rame banget ya. Cinta Nabi itu saya dapat pencerahan dari Ustadz Sakir. Wah, gara-gara itu saya kalau ngomong itu wah, mantap banget. Ya, seksologi menurut Islam itu tentang modern banget ya. Mawaddah itu cinta ada hubungannya dengan sahabat seks. Kalau rahmah itu sayang, tidak harus pakai seks. Yang bojone bojoku sing urip patok. Ya. Bune apa nih? Yuk pengajian. Iya sayang. Kok iso mlaku? Sayang buat tak sayang ya Allah kayak bidadari dari langit ya Allah. Mlaku lak. Piye mau pengajiannya lumayan. Tentang apa? Ingin sehat jarang sakit. Oh, aku
dok lali sing nempel bapak tuh. Bapak tuh tidur cukup. Oh, tidur. Oh ya, bapak kong nek ngakong atau yang manggil yang toh. Yang bubuke pirang jam yang? Aku 7 jam. Apik aku 4 jam tok. Ya apik kok. Ya syukur ya, berarti kita apik beh ya. Itu yo yang, tak kira yang apa sayang saya jebule eyang toh. Ya Allah. itu rahmah, Pak. Kadang-kadang bukan seks lagi wis tuwa iso apa-apa wis sing wedok lanang yo ora iso. Itu sayang rahmah, Pak. Itu nggih. Sakinah wa mawaddah rahmah sudah. Kalau diruangkan ini ahli bahasa Arab nanti Ustaz Zakir yang lebih ahli. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang tadi sugesti. Betul, Pak. Jadi kalau jiwa tenang tadi tidak stres itu kalau kita nggak stres sehat, Pak. Jadi waduh, aku maju ki mesti kepoyo-poyo. Ya Bapak Ibu, saya dulu juara nyanyi jatuh pop dan keroncong juara 4 tahun, Pak. Waktu SMP Kabupaten Sukoharjo. Ya kalau pas mau nyanyi Bengawan Solo saya rubah suara pakai suara 4 suara, Pak. Bengawan Solo riwayat Bu ini sedari dulu jadi. Itu kan suara anak putri. Itu perahu riwayat dulu para pedagang kalau naik itu perahu mata air rebut dari Solo ya Kong ya. Suara cucunya dan sebagainya. Itu jadi kalau kita sugesti mau maju iso tenang. Semangat. Itu jadi semangat, Pak. Itu sering dilatihkan para pelatih training sugesti itu. Kuat. Bahagia. Lawe juga karo sambel bawang. Bahagia. Nanti nek kita terbiasa mengucapkan aku bahagia, nanti namanya ucapan berkali-kali sampai telinga dengar itu namanya afirmatif positif. Atau namanya positif self talk. Itu akan merubah jalan nasib kita. Makanya para kiai ngajari biasakan mau Asmaul Husna sampai tahu artinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'in. Artinya apa? Tidak main bahagia, dinyanyikan aku. Hari ini aku bahagia. Mari, besok aku bahagia. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, insya Allah aku masuk surga. Yang bikin lagunya adalah istri saya. Ini istri saya Dik Romi yang bikinnya. Ngacung. Nah, itu. Saya dari saya kadang-kadang bikin lagu kemudian tepuk tangan saya pakai S3 saya. Penelitian S3, saya bikin tepuk tangan, tepuk lancar sehat ya. Jadi betul Pak sugesti, sehat, bahagia. Nanti ada jalan Pak, wah bahagia, maam bawang sego sambal bawang tok yo enak ya Allah, kerupuk tok enak. Ini pengajian ono senake, buka bersama ono senake. Lihat jualan lu, ono wae. Cara mencari makan tuh jadi pinter banget. Oleh Allah dibuat pikiran oleh Allah jalan, karena kita husnudon billah. Oh jatuh, penting Pak. Saya nangani pasien saya ada yang M, setiap M itu mesti pingsan. Padahal jago silat, tapak suci itu. Hebat Pak, sekolah ke atlet. Bu guru, mahasiswi, adiknya SMA, itu atlet Pak. Dari Universitas Muhammadiyah di daerah sana. Bukan Jogja ya, sana. Ya. Cedek Soekarjo. Ya. Nah itu, dia kalau pas M, ngelitak semua. Terus datang ke saya. Yang sakit seperti ini Bapak Mbak. 3 orang dok, bawa sini semua, datang bayar siji wae. Tuh tak ajari, kalau mau M, katakan gini, setiap M dia mesti sakit. Aku sehat, orang sakit. M tandanya subur, aku sehat, aku tidak sakit. M aku sehat, tidak sakit, Dia sebelum M dia ngomong deleming Pak, kayak wong edan. Orang loro Pak sampai sekarang sehat. Itu disugesti sendiri, namanya auto sugesti. Ya. Yang ketiga tentang ilmu anti aging ya. Ilmu anti aging ya tadi tapi itu jelentahnya ada ratusan teori, banyak teori. Jadi satu, makan minum halal thayyiban itu anti aging. Nah, tentang makanannya kita bisa diskusikan nanti.
Yang bisa membuat cepat tua tuh banyak. Makanannya jangan berlebihan. Ternyata termasuk puasa. Puasa itu ternyata anti aging ya. Ini penelitiannya banyak ya. Puasa itu ada orang bukan Islam membuat menu mirip puasa. Namanya fasting mimicking diet. Diet mimicking fasting. Diet mirip orang poso. Jadi jika makan stop, nanti makannya setelah sekian jam. Ada 16 jam, 18 jam. Ternyata orang yang pakai model menu ditirukan seperti orang puasa, diet mimicking fasting, itu ternyata membuat radikal bebas turun banyak, antioksidan muncul banyak sebagai penangkap radikal bebas dan awet muda. Ternyata orang yang senang poso atau tidak poso tapi mirip poso, namanya fasting mimicking diet, itu KTP-nya itu mungkin tua, nih on the day-nya itu bisa lebih muda 2,5 tahun bahkan lebih. Jadi misalnya umurnya 63, nih pelan-pelan masih 36. On the day-nya 36 masih so keluru. Jos. Umurnya 74, on the day 47. Wow, keren loh. Laki-laki masih umurnya 47 tapi karena bisa menjaga diri kayak 47. Kemampuan seksnya tuh 47. Ibu-ibu yang senang poso. Bukan. Jadi ibu-ibu yang suka poso usianya 43 masih kayak gadis banyak sekali. Ya. Nenek ibu-ibu nggak suka poso, mertuanya suka poso, nanti jajar dikau anaknya malahan. Iki apa nih? Adikmu, bukan lagi mertuaku ya. Kok iso ibu poso aku ora poso. Jadi ternyata orang poso itu mendapatkan umur biologisnya diperpendekkan, tampak lebih muda 2,5 tahun atau lebih. Udah ada penelitiannya itu. Jadi ibu nek kepengen awet muda senang poso. Poso tenan bukan opo-opo kerso, tapi menahan diri. Begitu Mbak, kalau dikupas panjang mungkin suatu saat mungkin bisa dilihat di YouTube saya, nanti akan tak bikin. Sekian Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah cukup lama dan waktunya molor ya nih. Ya saya minta maaf. Oh masih 1 menit nih, jam sampai 6.40 toh, masih ada 1 menit. Itu saja dari saya. Dan sebagai penutup dari sampean saya, mari kita amalkan satu doa ini mungkin anti aging ya, termasuk ilmu bejo. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udzu bika minas syarri kullihi ma alimtu minhu wa malam a'lam. Ini hadis riwayat Tabarani dari Jabir Ibnu Samurah. Ini nggak pakai ajli-ajli ya, yang ajli-ajli dari sanad yang lain. Itu intinya, ya Allah anugerahkanlah pada saya segala kebaikan yang saya tahu dan saya tidak tahu sekarang di masa depan. Dan lindungilah saya ya Allah dari semua yang buruk-buruk yang saya tahu dan saya tidak tahu. Itu saja dari saya, mohon maaf mungkin penyampaian saya tidak jelas atau terlalu cepat atau ada menyinggung perasaan, tapi saya yakin tidak menyinggung peranaan. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.